Tabea, halo saudara semua, saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diterpa gelombang tinggi, sebuah kapal ikan di Halmahera Selatan terancam tenggelam. 14 ABK diselamatkan tim SAR. Unjuk rasa pemerataan pembangunan di Ambon ricuh, pedemo merobohkan pintu pagar kantor Balai Pelaksana Jalan Nasional Maluku. Minyak kayu putih, ikon Pulau Buru, kini terancam punah akibat ditinggal anak muda yang tergoda oleh silaunya ke Milau Emas Gunung Botak. Gelombang tinggi kembali menerjang pesisir di kota Ambon, antara lain pesisir Desa Paso, Kecamatan Baguala, Ambon, dan sekitar. Kondisi ini mengakibatkan warga sekitar desa pesisir ini cemas. Selain mengancam warga, gelombang juga mengancam aktivitas nelayan di desa ini. Potensi tinggi gelombang dengan kategori sedang, yaitu dengan tinggi 1,25 hingga 2,5 meter, itu diperkirakan berpeluang terjadi di wilayah perairan Buru, perairan Pulau Ambon, dan juga Kepulauan Lehase, perairan selatan Pulau Seram, Laut Banda, Sermata Leti, Babar, Tanimbar, dan juga Kepulauan Kai. Dimohon kepada masyarakat yang tinggal dan juga beraktivitas di wilayah pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada dan juga selalu mengupdate serta mencari informasi lewat akun resmi BMKG, baik itu lewat media cetak, elektronik, serta aplikasi info BMKG. Mengantisipasi dampak gelombang tinggi, warga yang tinggal di pesisir serta nelayan diimbau selalu waspada agar tidak jatuh korban. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Kabinet 98 Ampa. Sebanyak 14 ABK kapal ikan di Kabupaten Halmahera Selatan diselamatkan usai beberapa jam terombang-ambing di laut akibat mengalami kerusakan mesin. Mereka ditemukan terombang-ambing dengan kapalnya oleh kapal ikan Inkamina 993 yang sedang melintas. Ke-14 ABK ini kemudian dievakuasi ke Pelabuhan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan untuk diserahkan ke keluarga. Tenang, santai. Jadi sementara kita mancing sama-sama di Rompong Pol Air 02 karena keadaan cuaca kurang memungkinkan, hujan, angin, terus gelombang begitu besar, akhirnya kita punya teman kapal 98 Ampa mengalami pecah di haluan sampai di kamar mesin. Jadi kapalnya kita sudah bisa selamatkan, yang kita selamatkan semua ABK banyak 14 orang. Kita bawa menuju di pelabuhan perikanan Panambuang Bacan. Sebelumnya KM Inkamina 984 terombang ambing bersama 14 ABK-nya saat usai menangkap ikan cakalan di perairan Halmahera Selatan. Namun usai memancing ikan dan hendak kembali, mesin kapal mati. Kapal kemudian kemasukan air hingga terancam tenggelam bersama 2 ton ikan cakalang. Tim liputan melaporkan dari Halmahera Selatan.
Pencarian terhadap Saleh Masahida, umur 40 tahun, seorang nelayan desa Tanimbar Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, yang hilang saat melaut masih terus dilanjutkan. Tim SAR dibantu keluarga menyisir lokasi kejadian dugaan korban hilang. Pencarian bahkan diperluas dengan menyisir sejumlah lokasi, termasuk di perairan Tanimbar Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Sayangnya pencarian belum membuahkan hasil. Kami laporkan perkembangan operasi SAR kecelakaan kapal longboat hilang kontak POB satu orang nelayan di perairan Tanimbar Kei, Kabupaten Maluku Tenggara. Musibah dilaporkan, korban belum ditemukan dan membutuhkan bantuan SAR. Pencarian sampai dengan siang hari ini masih nihil dan akan dilanjutkan sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Saleh Masahida diketahui pergi melaut di sekitar perairan Tanimbar Kei, Kabupaten Maluku Tenggara, Kamis lalu, namun tidak kunjung kembali. Keluarga lalu melaporkan kejadian itu ke aparat dan tim SAR. Tim liputan melaporkan dari Maluku Tenggara. Kepedulian terhadap korban gempa yang terjadi di kawasan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat terus mengalir. Bantuan yang diberikan sebagai bentuk kepedulian dan solidaritas kemanusiaan untuk meringankan beban para korban. Mulai dari perorangan, komunitas hingga lembaga pemerintahan tergerak untuk menyalurkan bantuan berupa sembako maupun logistik lainnya. Bantuan ini diberikan pemerintah Maluku dan Kabupaten Seram bagian Barat ke sejumlah lokasi yang terdampak. Diharapkan dengan bantuan ini dapat meringankan beban para korban yang tertimpa musibah. Pemerintah daerah Kabupaten Seram bagian Barat sangat berterima kasih hari ini kepada pemerintah Provinsi Maluku, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, dan OPD-OPD terkait yang sudah memberikan bantuan perhatian yang baik kepada para yang terdampak, ya, khususnya gempa di ada beberapa desa di sini di Kecamatan Amalatu. Kami sangat berterima kasih dan bantuan ini diserahkan dari pemerintah provinsi ke pemerintah kabupaten dan selanjutnya pemerintah kabupaten serahkan ke posko. Karena sudah ada posko lapangan, di sini posko akan atur sesuai dengan kriteria. Pasca gempa magnitudo 4,9, warga Malatu hingga kini masih mengungsi di sejumlah lokasi. Ini karena mereka trauma dan khawatir gempa susulan. Meski BMKG telah menyatakan skala gempa susulan sudah menurun. Jumat 4 Juli, kawasan Amalatu, Kabupaten Seram bagian Barat dan sekitarnya dilanda gempa magnitudo 4,9. Gempa itu mengakibatkan puluhan rumah rusak dan memaksa ratusan warga mengungsi ke lokasi tinggi. Tim liputan melaporkan dari Seram bagian Barat.